Tanpa kursi di DPRD, parpol berpeluang ajukan calon kepala daerah. Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, jagat politik tanah air menjelang pilkada serentak heboh, setelah Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan putusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Bagaimana tidak heboh keputusan mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas ini diputuskan saat mendekati pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akhir Agustus nanti. Pada intinya, poin dari keputusan MK tersebut adalah, partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ambang batas berada di rentang 6,5 sampai 10%, bergantung pada jumlah daftar pemilih tetap. Intinya putusan MK nomor 60 PUU 22, 2024. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon kepala daerah. Dengan putusan ini, MK membuka jalan bagi partai politik atau parpol yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang diadakan serentak pada tanggal 27 November nanti. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60 PUU 22, 2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada untuk mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dalam isi pasal 40 ayat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sejalan dengan hal tersebut, MK memutuskan bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Dikutip dari sumber Humas MKRI, Ketua MK Soehartoyo yang membacakan amar putusan tersebut menyampaikan Mahkamah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian. Mahkamah menyatakan pasal 40 ayat 1 UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. 2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. 4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. 2. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. 3. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. 4. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa.
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Carta Media Agustus tahun 2024.